apalagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari Bang Kica nggak menjumpai teman-teman atau sobat Kica Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Hari ini Bang Kica ingin berkicau berceloteh soal flexing. Dan sebelum berkicau, Bang Kica ingin kita semua menyaksikan video berikut ini. Hey guys, gua adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes-Benz, and welcome to my private jet. Ya lu kalau kerja keras dan lu kayak gua crazy rich glodok, wah lu bisa nikmati seperti begini. Tas Hermes ratusan juta, murah banget guys. Yeah, let's go my man. Where are we traveling today? Tropical Bahamas, huh? Or cold Arctic? Let's go. Check it out. Yeah, look at this, huh? Siapa mau? Siapa mau? Huh? Siapa mau? Yeah, look, all this private jet. Punya gue siapa lagi nih? Indri Benz. Remember the name, don't wear it out. Oh yeah, siap-siap nih kita untuk tidur dan menikmati private jet. Tapi sebelumnya guys, let's play. And my favorite toy is money, 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 money. Yeah. Oh yeah, let's go. A few moments later. Assalamualaikum. Bos datang, bos datang. Oke guys, gue lagi di penjara nih. Kebanyakan haters di luar di sana. Gue itu ada punya private jet, baju, jam, mobil, rumah. Ya semua pada jealous aja. Kenapa? Bukan salah gue dong, malah cuma posisi sosmed. Tapi kalian yang dengerin gue yang salah, ya kan? Jadi it's not my fault, ya kan? Wait, aku ada telepon sebentar nih. Ya, halo, ini siapa? Iya, nanti gue bayar, gue lagi di penjara, gue gak bisa cicil sekarang. Ya, itu tadi video parodi flexing yang dilakukan oleh orang yang bernama Indri Benz. Sontak kita langsung teringat dengan manusia yang bernama Indra Ken yang saat ini sedang ditahan di Polda atau di Baris Krim Polri. Ya, komentar Bang Kica terhadap video tersebut adalah wow, keren banget. Ya, keren banget. Lalu siapakah sebenarnya Indri Benz ini? Ternyata setelah Bang Kica cari tahu, sosok tersebut adalah Grace Tahir. Tahukah Anda siapa itu Grace Tahir? Ya, Grace Tahir itu adalah anak dari Tahir, owner dari Mayapada Group, dan dia juga adalah cucu dari Mukhtar Yadi dari garis keturunan ibu. Jadi ini orang tersebut adalah The Real Sultanah. Dan Bang Kica jujur, tanpa adanya parodi flexing yang beliau mainkan ini, kita tidak tahu siapa dia. Padahal sejatinya kalau mau flexing, beliau lah yang paling pantas, cocok, karena beliau memang The Real Sultan, The Real Sultanah, karena beliau perempuan. Tapi Bang Kica tak hendak bercerita soal siapa sebenarnya katakanlah Indri Benz ini atau Grace Tahir ini, tidak. Bang Kica hanya ingin kita membahas sekarang soal flexing. Apa sih sebenarnya flexing tersebut? Secara terminologi, flexing adalah salah satu dari gambit atau cara marketing untuk menampilkan diri lebih dari yang lainnya. Dan seringkali orang mengaitkannya dengan simbol-simbol yang sifatnya kekayaan. Padahal sebenarnya tidak hanya kekayaan, bisa saja orang flexing mengenai sosok kepintarannya, keahliannya, flexing sosok kesolehannya, kedekatannya dengan katakanlah Tuhan dan segala macam. Dan tujuan dari flexing itu sendiri adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya atau apapun yang akan dia perkenalkan itu layak untuk dibeli, layak untuk dijadikan sebagai bahan apapun itu, dikonsumsi. Kalau dia dalam bentuk investasi, untuk kita ikuti cara dia berinvestasi supaya kita juga bisa menjadi dia. Sebenarnya flexing ini sejak dari dulu kala sudah ada, tapi seiring dengan bertumbuh atau berkembangnya teknologi informasi, cara-cara flexing tentu juga berkembang dan bertumbuh. Bang Kica ingat dulu ada seorang teman yang menangis karena merasa ditipu. Jadi teman tersebut kenal dengan seseorang yang tampilannya terlihat seperti high class, tutur katanya intelektual, bahkan terpatah-patah dalam berbahasa Indonesia karena mengakunya dia dari negeri tetangga. Lalu dia dengan cara
cara tertentu meyakinkan bahwa dia kesulitan keuangan, tetapi dia punya barang yang harganya sangat tinggi untuk dipertukarkan dengan uang. Nah, saat itu adalah jam Rolex. Dia mengaku sebagai seorang anak kapal yang sedang turun di Jakarta. Bla bla bla, intinya Rolex yang harganya ratusan juta dijual dengan hanya puluhan juta. Lalu teman tersebut menguras tabungannya dan bergantilah uang diserahkan kepada si orang asing tersebut dan dia mendapatkan jam Rolex. Berbunga-bunga hatinya, dia pergi ke toko jam untuk menjual jamnya tersebut. Ternyata apa pelacur, Rolex tersebut adalah Rolex palsu. Nah, 2 tahun yang lalu Bang Kicca juga punya pengalaman. Anak sulung Bang Kicca mengajak Bang Kicca untuk pergi ke salah satu seminar dan kebetulan anak tersebut diundang, seminar gratis. Lalu di hotel berbintang, lalu Bang Kicca menemani anak lah ke hotel berbintang tersebut. Pembicaranya adalah seorang motivator terkenal, sangat terkenal. Lalu Bang Kicca lihat di seminar tersebut para tamu diperlakukan dengan amat sangat istimewa, seperti tamu agung. Intinya ada satu perasaan dihargai dari siapapun yang datang di sana. Bang Kicca amati tamunya terdiri dari anak-anak muda yang potensial, yang barangkali sedang naik-naiknya semangat bekerjanya, eksekutif muda. Lalu ada juga beberapa orang tua yang dari pembicaraan-pembicaraan yang Bang Kicca lakukan, mereka baru saja pensiun. Ada yang dari bank, ada yang dari PNS dan segala macam. Intinya, kesan pertama Bang Kicca adalah para penyelenggara seminar ini sangat jago dalam menghunting orang-orang yang mereka mau invite, mereka mau undang dalam seminar tersebut. Itu kesan pertama Bang Kicca. Di samping ada kesan lainnya, kita begitu dihargai seperti tamu agung. Lalu sang motivator berbicara soal kehebatannya, capaian-capaian yang telah diraihnya, dan bicara juga mengenai masa lalunya yang sangat sangat susah. Dan pada ujungnya si pembicara atau si motivator ini menceritakan bagaimana dia menjadi kaya, bla 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 bla. Jadi inti dari pembicaraan si motivator tersebut dikunci dengan bahwa kalian semua adalah orang-orang terpilih yang menjadi orang-orang beruntung tentunya, bahwa sekarang mitra saya pengembang properti yang saat ini mengembangkan properti di Bali sana menawarkan resort baik dengan kepemilikan sendiri satu kamar atau kepemilikan bersama, tentu dengan harga-harga yang sudah disusun, didesain sedemikian rupa. Setelah seminar berakhir, Bang Kicca mau cerita bahwa di luar ruang penyelenggaraan seminar telah ada counter-counter yang akan menerima para peserta seminar untuk berdiskusi mengenai properti, berdiskusi lebih dalam mengenai properti atau resort yang sedang dikembangkan di Bali sana. Bang Kicca tidak tahu pada saat pulang, anak Bang Kicca bercerita bahwa dia pada saat di counter sendiri tentu tanpa mengajak Bang Kicca telah mengeksekusi, dan si anak merasa penasaran, minta supaya mobil dibelokkan lagi ke sana dengan harapan dia mau ikut menambah penyertaannya atau investasinya. Lalu Bang Kicca kaget, Bang Kicca bilang, kenapa nggak diskusi dulu sama papa? Lalu Bang Kicca menerangkan bahwa Bang Kicca bisa simpulkan ini adalah flexing, ini adalah cara-cara penipuan yang dikemas secara halus, kemudian tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Jika investasi gagal, mereka sangat sulit untuk dituntut. Bang Kicca bercerita bahwa ada tante dari teman Bang Kicca yang 2 tahun sebelumnya dengan pembicara yang sama telah melakukan investasi, atau 3 tahun sebelumnya, jangankan mendapatkan return pasti seperti yang dijanjikan, untuk menepati resort atau hotel yang katanya setahun sekali para peserta berhak sekian belas hari, 1 hari pun amat luar biasa susahnya. Ya begitulah. Akhirnya 4 hari kemudian datanglah perjanjian, perikatan persetujuan untuk jual beli. Setelah Bang Kicca dalami, ternyata perusahaan yang menawarkan tersebut bukan owner dari properti tersebut. Andai kata ada pun perikatannya adalah perikatan dalam soal marketing. Begitulah akhirnya seminar gratis dibayar mahal oleh anak Bang Kicca. Lalu kita tahu yang paling ramai saat ini adalah adanya kasus dalam tanda petik penipuan yang sedang dilaporkan dan berproses di kepolisian tentang seorang ustadz. Ya, ustadznya ini ustadz yang terkenal dengan jargon sedekahnya. Jadi ada sekelompok orang di Cibubur sana yang diyakinkan bahwa ada investasi batu bara, diyakinkan oleh ustadz tersebut, dan ternyata sampai saat ini puluhan miliar mereka dirugikan, dan tidak jelas bagaimana ujung dari
perkara tersebut. Dan banyak lagi kelompok-kelompok lainnya yang juga gara-gara terpedaya oleh tampilan ustadz tersebut ikut berinvestasi dan uang yang melayang. Jadi terlalu banyak di luar sana orang-orang memanfaatkan kelemahan dari para masyarakat untuk dijadikan sebagai korban, sebagai, ada yang menyebutnya bebek ungu, sebagai apa yang berbagi, bahwa keinginan untuk menjadi lebih kaya, lebih baik, lebih terkenal, atau lebih apapun adalah naluri alamiah kita. Itu bagian dari cara Tuhan yang menanamkan bagaimana supaya kita bisa survive, dan itu juga yang memicu pertumbuhan dalam peradaban manusia. Tetapi keinginan tersebut tidak serta-merta harus kita ikuti tanpa melihat sebesar apa resiko untuk kita mendapatkan katakanlah kemakmuran tersebut. Rumus satu-satunya adalah kerja keras. Nah, ini pula yang menjadi bensin yang menyebabkan banyak orang tertipu, karena karakter basic dari manusia, ya Bang Kicca dalam tanda petik ya, adalah malas. Seperti prinsip ekonomi, berusaha untuk mengorbankan sekecil-kecilnya sumber daya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu utopis sekali dan mustahil. Jadi mari kita semua cerdas bermedia sosial, cerdas menangkap setiap tampilan informasi yang yang datang ke katakanlah layar kaca, ke tangan kita, dan kita filter sefilter-filternya agar kita tidak menjadi korban dari berbagai macam penipuan dengan trik dan cara yang semakin hari semakin bertumbuh. Sekali lagi, jalan untuk kaya satu-satunya adalah bekerja keras, fokus dengan usaha, dan jangan mimpi untuk bisa menjadi kaya secara instan, secara mendadak. Jangan pernah bermimpi. Kalau kita lihat sejarah orang-orang kaya itu, mereka adalah pekerja keras, dan andai kata mereka sudah raih kekayaan, mereka juga tidak menghambur-hamburkannya secara serampangan, karena mereka sadar bahwa untuk mendapatkannya jauh lebih susah. Untuk mendapatkannya harus peras keringat, peras pikiran, otak, dan segala macam. Jadi sekali lagi, mari kita cerdas melihat tipu daya yang sering ditampilkan di tangan kita, di smartphone kita. Flexing adalah satu-satunya. Mereka bisa tampil sebagai orang kaya yang punya uang unlimited, bisa melakukan apa saja, dan ujungnya mereka menceritakan bagaimana mereka menjadi kaya. Bisa juga mereka tampil sebagai katakanlah motivator agung yang hebat dan segala macam, menghipnotis kita dengan kata-kata yang memang itu keahlian mereka, tapi ujungnya menawarkan investasi ini dan itu, dan berakhir dengan kelaut juga. Atau boleh jadi mereka tampil sebagai sosok yang soleh, sosok yang katakanlah dekat dengan Tuhan, kemudian mereka juga menawarkan ini, itu, dan segala macam, dan ujungnya adalah kelaut. Jadi setiap rupiah yang ada dalam kendali kita, mari kita syukuri itu dengan menjaganya, sehingga tidak ada lagi rupiah yang keluar sia-sia, karena pada dasarnya rupiah yang ada di tangan kita adalah kristalisasi dari keringat yang dikonversi dalam bentuk kekayaan, khususnya mata uang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.